namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Oh, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ya Ramaya Senamaya Puriamaya Baru Adonai Ame Kodale Ola Pai Yahweh Oripeisi Yahweh Elohisa Yahweh Simagimu Abba Yahweh Sana Kau hebat Bapa Dia Dunia mari sembah Dia Kau hebat Bapa Dia masuk Dia sana jangan terobosan terjadi Tuhan. Malam ini kami tunggu ada terobosan ajaib dari Bapa Yahweh yang nyatakanlah dalam Adonai Yesus manusia dalam dunia manusia Haleluya. Bapak kami sungguh bersyukur Bapak, Kau sungguh baik, amat baik. Mari Bapak Yahweh, Kau yang menerangi setiap kami, sehingga setiap kami boleh menuju kepada kesempurnaan untuk melengkapi semua di dalam setiap anak-anak-Mu, mempelai-Mu yang melayani Engkau, sehingga tidak kata setiap kami di jalan, tetapi sungguh Engkau yang menyempurnakan di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Bapak, karena Engkau-lah juru selamat kami. Bapak Yahweh, terima kasih, kami bangga menyebut Engkau adalah Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi. Engkau yang menciptakan kami hidup Tuhan Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa untuk waktu yang singkat ini, biarlah kami semua lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengikuti-Mu, lebih dalam menyembah-Mu Bapa Yahweh. Terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan
segala perkara. Amin. Singkapkan semua yang tersembunyi, supaya layak hadapanmu, Yesus. Amin. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara. Amin. Singkapkan semua yang tersembunyi, supaya layak hadapanmu, Yesus, supaya layak di hadapanmu, Yesus. Benar Bapak Yahweh, Kau terus menyingkapkan, Kau terus menerobos atas setiap kami. Biar Engkau ambil alih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau yang menerangi dengan sinar-Mu, sehingga sungguh malam hari ini bukan malam yang biasa, tapi malam luar biasa. Biar pewahyuan demi pewahyuan daripada Engkau akan singkapkan. Kami bersyukur Bapa untuk kesatuan di dalam tim ini. Biarlah kami menyukakan Engkau, boleh menjadi dupa di hadapan Engkau. Pujian penyembahan kami menyukakan Engkau senantiasa Bapa Yahweh. Hanya ini yang kami berikan Bapa Yahweh. Biarlah Engkau selalu ditinggikan di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Silahkan kepada yang Rasman. Ya, silakan Mbak Rasman. Ya Ibu. Ya, Shalom Ibu-ibu. Ya. Ini kan satu lagu lagi ya. Ya. Melayani lebih melayani lebih sungguh. Tuhan dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Sekali lagi mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Amin, Ibu-ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita buka Alkitab kita. Di Yohanes pasal yang ke-21.
ayatnya yang ke-17. Yohanes 21 Ya. ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi saya tidak baca semua satu perikop ini, saya hanya ambil pertanyaan terakhir Tuhan Yesus, pertanyaan yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-17. Tapi ini tidak lepas dari ayat yang pertama sampai ke ayatnya yang ke-19. Ini satu cerita ya, di mana setelah mereka sarapan pagi, makan dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya terjadi percakapan di antara mereka, dan timbullah pertanyaan-pertanyaan ini. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah kasih yang berkorban. Ya, kasih tidak ada kasih yang tidak berkorban. Ya, tapi tidak semua pengorbanan karena kasih. Ya, tapi kasih sudah jelas otomatis pasti berkorban. Ya, mari kita pelajari beberapa hal yang penting kita ketahui di dalam satu perikop ini. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus sampai harus bertanya harus sampai 3 kali begitu? Nggak cukupkah sekali? Kecuali tadinya Petrus nggak menjawab kan, mungkin bisa ditanya gitu. Tapi setiap Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau, kata Petrus. Ya, sampai yang ketiga. Tapi kelihatannya yang ketiga ini ada sesuatu peristiwa yang terjadi yang tadinya mungkin teman-temannya nggak terpikir seperti apa Petrus sebetulnya menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Ya, tentu ada maksud gitu loh. Ada maksud. Kita kalau melihat perjalanan murid-murid ini bersama dengan Tuhan Yesus, yang paling menonjol kan sebetulnya yang ceplas-ceplos itu kan Petrus gitu. Ya, kadang-kadang dia kasih jawaban atau pernyataan kadang-kadang nggak dari hati gitu. Kadang-kadang main ceplas-ceplos saja, ngomong tapi belum dipikir udah ngomong gitu. Ya, kadang-kadang main perasaan tapi enggak masuk dari hatinya, bukan dari imannya, bukan dari pengertian rohaninya begitu. Jadi ada beberapa peristiwa saya pikir ada kaitannya kenapa harus Tuhan Yesus menanyakan dia sampai 3 kali. Saya pikir kita sudah tahu ya. Ya, ada satu kali Petrus berkata waktu Tuhan Yesus bertanya begini, apakah kalian tidak mau pergi juga begitu ya? Karena waktu beberapa murid, bahkan ratusan murid tidak mendapat makanan dan pengajaran begitu keras gitu ya. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus, dan mereka banyak kecewa. Dan timbulan pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, ketika orang banyak itu mengundurkan diri, nggak mau mengikuti Tuhan Yesus. Itu sepertinya ada hatinya kecewa begitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid yang dekat ini, apa kalian juga ikut sama mereka gitu kan? Petrus langsung menjawab. Ya kan? Selalu Petrus yang menjawab. Dia berkata begini, kepada siapakah kami harus pergi? Kami tahu engkau adalah anak Allah yang hidup. Ya, kurang lebih seperti itu. Wah, itu pernyataan yang luar biasa. Ya, pernyataan yang benar-benar mengandung sesuatu yang ilahi begitu. Tapi ada kalanya waktu Tuhan Yesus mengumumkan bahwa dia akan menderita,
ya, disalib, mati, dan seterusnya. Petrus juga menjawab, kiranya Tuhan menjauhkan itu. Kiranya itu dijauhkan daripadamu, kan? Katanya begitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis," katanya begitu. Karena pernyataan Petrus itu sangat-sangat tidak relevan, tidak sesuai dengan apa yang dimau Tuhan Yesus. Gitu. Visi Tuhan Yesus tidak sesuai dengan apa yang dijawab oleh Petrus. Dan yang terakhir, ketika Yesus itu mau disalib, ya kan, selagi dia diproses, dianiaya, hanya seorang anak kecil yang berkata kepada dia, "Kau kan salah satu dari mereka," begitu kan? Sehingga ceritanya sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia berkata, "Saya tidak kenal dia," begitu. Nah, di ujung-ujung terakhir Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, Tuhan Yesus harus menyempatkan diri bertemu dengan mereka, ya, di kesempatan pagi hari itu, setelah mereka semalaman tidak mendapatkan ikan apa-apa, ya kan? Mereka membereskan jalan mereka pagi-pagi, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah berdiri di pantai, dan mereka tidak kenal siapa itu, gitu kan? Dan Tuhan Yesus berkata, "Tebarkan jalamu ke sebelah sana," begitu, ke sebelah kanan sana. Dan mereka nurut saja, dan akhirnya cerita mendapatkan ikan 153 ekor yang besar-besar. Jalannya tidak rusak sama sekali. Dan Petrus langsung sadar, itu guru, gitu kan? Itu guru, langsung loncat dari perahu, langsung menemui guru itu. Mungkin sujud di kakinya dan segala macam begitu. Dan itulah terjadi peristiwa itu, dan mereka makan ikan, mereka sarapan pagi itu, dan terjadilah percakapan, pertanyaan-pertanyaan Yesus. Dan ini sangat penting karena Tuhan Yesus kasih sebuah kepercayaan yang luar biasa bagaimana nanti Petrus akan menjadi pemimpin di dalam peristiwa rasul-rasul. Dia akan menjadi pemimpin bagaimana dengan berani, ya, menginjil, memberitakan Injil, memberitakan Yesus, dan seterusnya. Percakapan ini adalah sebuah percakapan yang sangat penting bagaimana Petrus dibekali oleh Tuhan Yesus, ya, melalui pertanyaan itu, dan jawaban Petrus merupakan kunci bagaimana dia berhasil nanti di masa-masa seterusnya. Dan kita melihat Injil sampai ke kita tidak lepas dari usaha dan kerja keras Petrus dan kawan-kawan, termasuk Paulus yang dipanggil Tuhan Yesus di kemudian hari. Ya, kita kembali kepada firman ini. Ya, apa sebetulnya kasih yang berkorban? Apa sebetulnya definisi dari kasih? Kasih sebetulnya kita udah tahu, ya, sebuah tindakan, ya, yang mempedulikan orang lain, menolong orang lain, menerima orang lain, dan segala macam, berkorban tanpa ada embel-embel, tanpa ada pamrih, tanpa ada imbalan, tanpa ada kepentingan apapun. Pokoknya saya mau tolong, pokoknya saya mau ngampuni, pokoknya saya mau terima, pokoknya saya mau pelayanan, pokoknya saya mau doakan, pokoknya saya mau dukung. Itu kasih. Kalau ini tidak ada dalam setiap orang pilihan Tuhan, nah, nanti akibatnya kita lihat, ya. Apakah masuk dalam pengangkatan apa enggak, gitu. Ini sangat penting. Kalau nggak ada pertemuan antara Yesus dan Petrus dan teman-teman yang lain, saya pikir pengorbanan Petrus itu tidak ada, dan ke-12 rasul itu, aniaya itu tidak ada. Kalau nggak dibekali dengan kasih ini, syarat utama itu tidak bisa dilepaskan dari kasih. Makanya di Korintus dibilang yang tinggal adalah pengharapan, iman, dan kasih. Nggak ada yang lain. Pengharapan, iman, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah ditekankan lagi di situ adalah kasih. Nubuat berhenti, bahasa roh berhenti, ya, pelayanan semua berhenti, tapi yang nggak berhenti apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itulah yang sebagai kayak semacam jubah kita, gitu. Sebagai identitas kita, KTP kita masuk dalam pengangkatan yang nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, apakah engkau mengasihi aku?
dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Apa itu? Engkau tahu segala sesuatu. Yaitu pengalaman mereka yang 3,5 tahun seperti apa Petrus memberikan pernyataan, pertanyaan, jawaban, bagaimana sepak terjang Petrus dalam pelayanan. Dan dia menjawab dengan hati yang tulus, dengan kesadarannya, dengan segala kegagalan yang dia alami. Ya, dia menjawab, Engkau tahu Tuhan segala sesuatu. Sambil dia menangis, ya, bahwa menyesali apa yang telah dialami sebelum-sebelumnya. Dan dia berkata dengan tulus ikhlas, dengan segenap hatinya, jiwanya, rohnya, dia berkata bahwa aku mengasihi engkau. Nah, setelah jawaban yang begitu luar biasa itu, Tuhan Yesus berkata sekali lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, yang penting kita perhatikan di sini, coba ibu-ibu, setiap Tuhan Yesus memberikan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus selalu berkata begini, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi saya pikir statement ini sangat penting. Gembalakanlah domba-dombaku. Setiap Petrus menjawab, kau tahu Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan timbal balik, lempar lagi jawaban, gembalakanlah domba-domba. Jadi maksudnya begini, ibu-ibu, ya, Tuhan memberikan kepercayaan kepada setiap anak-anak Tuhan, tidak hanya kepada Petrus, tetapi kepada setiap kita, ya, bahwa kita ini adalah seorang gembala yang menggembalakan orang lain. Iya, dalam artian seperti ini. Menggembalakan artinya menjaga mereka supaya tidak lari dari jalan kebenaran firman Tuhan. Domba itu kan harus dijaga supaya tidak hilang. Kalau secara arti harfiahnya, ya, supaya nggak hilang, supaya nggak dicuri, supaya nggak jadi segala macam. Nah, arti rohaninya adalah antara kita dengan orang lain, kita saling menggembalakan. Artinya kita saling menjaga suami kita di dalam arti mengingatkan dia supaya dia tetap dalam firman, menjaga istri kita, menjaga anak kita, menjaga orang tua kita, kita saling menggembalakan. Jadi seperti itu ya arti maknanya dari firman ini. Nah, tanpa kasih, ibu-ibu, tanpa kasih, kita tidak bisa menggembalakan orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu seperti itu maksudnya. Saya tidak bisa membimbing suami saya tidak bisa membimbing istri saya tidak bisa membimbing anak-anak saya, dan sebaliknya dan seterusnya, teman-teman, komunitas kita tidak bisa membimbing mereka tanpa kasih dari Tuhan. Ya, kita tidak bisa membimbing mereka, kita nggak bisa mengingatkan mereka, kita tidak bisa mendoakan mereka dengan tulus, ikhlas, tanpa kasih dari Tuhan. Makanya setiap kali, sampai 3 kali dinyatakan, dipertanyakan oleh Tuhan Yesus, dan dia selalu timbal dengan pernyataan ini, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi artinya sekali lagi, kita saling menggembalakan. Artinya kita saling mengingatkan, kita saling mendukung, kita saling mendoakan, dasarnya adalah kasih. Sebaliknya orang yang cuek, orang yang tidak mau peduli dengan orang lain, artinya dalam dirinya tidak ada kasih Kristus, seperti itu. Nah, setelah Petrus mengalami pertanyaan yang ketiga ini, seperti dia terbuka, ya, terbuka mata rohaninya, terbuka jiwanya, tersadar akan pengalaman-pengalaman kegagalan-kegagalan yang dialami sebelumnya. Inilah maksud Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus mengulangi sampai 3 kali pertanyaan? Sampai Tuhan Yesus menunggu sebuah jawaban yang benar-benar dari kesadaranmu kau menjawab bahwa engkau mengasihi aku. Itu yang dituntut oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Pertanyaan yang sama ini sebetulnya, pertanyaan kepada Petrus ini adalah juga pertanyaan yang sama kepada setiap kita yang ada pada malam hari ini. Ya, di Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke berapa itu? Ayat yang ke-12
berkata begini, pada akhir zaman orang makin tawar hati, kehilangan kasih. Di akhir zaman, banyak orang akan makin tawar atau kehilangan kasih. Tawar hati artinya ya berarti nggak ada kasih. Pertanyaan saya, bisakah orang yang tawar hati tidak mengasihi, tetapi melayani? Bapak Ibu bisa nggak? Sangat bisa. Ini triknya iblis ya, membawa orang-orang Kristen melayani tanpa kasih. Oh banyak banget. Ya, mungkin saya tidak menghakimi, tapi pasti di antara semua gereja ada itu. Melayani motifnya lain gitu. Ya, melayani ya seperti yang disinggung minggu-minggu yang lalu motifnya beda. Ya, apalagi gereja-gereja besar ya kan, melayani apa saja, terlibat di dalam bidang apapun, dikasih persembahan kasih. Itu sebetulnya baik, enggak apa-apa gitu kan. Enggak ada salah itu. Ya kan? Enggak dosa. Yang menjadi dosa adalah dasar pelayanan didasarkan atas itu gitu. Atas uang, atas mamon. Itu yang menjadi salah gitu. Motifnya jadi salah. Gitu. Jadi makanya sekali lagi pertanyaannya adalah, bisakah orang melayani tanpa kasih? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya, coba kita buka, saya bacakan di Wahyu pasal yang keberapa itu? Wahyu pasal yang ke-2, kalau tidak salah. Saya bacakan Wahyu pasal 2. Coba saya baca ayatnya. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang semula. Ini kontras banget ya. Maksudnya bertentangan banget ya. Lah, ayat yang ketiga, kalau kita berhenti di ayat ketiga, kita nggak usah baca ayat keempat. Ini rohani banget loh. Ini sungguh-sungguh banget di orang-orang ini. Engkau tetap sabar dan menderita. Oleh karena apa? Nama Yesus. Dan engkau tidak mengenal lelah. Melayani kesana kemari karena Yesus dan segala macam gitu kan. Tapi ayat keempat yang sangat ironis adalah, namun demikian aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, ya ini. Banyak orang melayani, banyak orang aktif melayani, banyak orang melakukan kegiatan rohani dan segala macam tanpa kasih gitu. Tapi atributnya adalah rohani. Ya, nyanyi-nyanyi, ku mau cinta Yesus segala macam. Tapi seperti jawaban Petrus yang pertama dan kedua, tidak menyentuh jawaban yang ketiga. Makanya Tuhan Yesus bertanya sampai ketiga kali gitu. Tuhan Yesus menuntut benar-benar, kalau kamu melayani, kalau kamu mau gembalakan domba-dombaku, kamu harus sungguh-sungguh benar-benar mengasihi aku. Kitab Yohanes judulnya adalah kasih. Kasih diwujudkan dengan taat. Jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Kata penulis dalam kitab Yohanes. Ya, Tuhan Yesus berkata demikian. Jika engkau mengasihiku, engkau harus menuruti firman-Ku. Gitu. Banyak juga orang menuruti firman, tapi tanpa kasih. Tetapi karena apa? Karena uang. Atau pelarian. Iya kan? Seperti ayat yang ketiga dalam kitab Wahyu ini. Gitu. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya. Oh, disebutkan di sini, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kita masih ingat antara Maria dan Marta? Ya, Marta sibuk melayani,
Ya, sibuk lakukan ini, lakukan itu di rumah, cuci piring, nyapu, ngepel segala macam. Sementara si Maria duduk diam di kaki Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, apa yang telah dilakukan Maria tidak akan diambil daripadanya. Yes, luar biasa ya. Orang melihat lah, ini kok duduk-duduk diam aja ini orang. Sementara itu kakaknya tuh adiknya kok melayani, kok kamu diam-diam. Nah, perhatikan itu hal yang penting adalah apa? Cinta kasih. Gitu. Seorang perempuan itu yang mengurapi, meminyaki kaki Yesus, ya kan? Muridnya berkata begini, itu pemborosan, gitu kan? Tapi itu wujud kasih, wujud kasih yang luar biasa. Oke, berikutnya. Pertanyaan ketiga ini tujukan juga kepada kita, Bapak Ibu. Karena iblis akan menipu kita seperti tadi itu di Matius 24 ayat ke-12. Banyak orang akan kehilangan kasih di akhir zaman. Di akhir zaman. Di masa-masa mendekati pengangkatan, penentuan, masa penentuan. Ya, iblis berusaha supaya kita kehilangan kasih. Caranya apa? Sangat-sangat halus. Kelihatannya kita aktif, kelihatannya kita melakukan ini dan itu. Tapi sudah mulai tawar. Ya kan? Sudah mulai malas penyembahan, sudah mulai malas cinta Tuhan, doa, pujian, penyembahan, yang dilakukan hanya pelayanan, dilakukan hanya ini, segala macam gitu kan. Tapi menyentuh hati Tuhan Yesus hilang. Akhirnya berdampak kepada hubungan. Gitu. Jadi, hasil atau efeknya yang mulai kehilangan kasih itu apa sebetulnya? Ya, pendeta sudah mulai menyimpang, ya kan? Mulai berpikir begini, bolehlah sesekali ke diskotik, ya kan? Bolehlah sesekali begini begitu kan? Bolehlah sesekali merokok, ya, misalnya gitu kan? Atau apa aja gitu. Itu sebetulnya efek itu sebetulnya udah mulai kehilangan kasih. Atau dia sudah melihat istrinya, aduh istri saya makin gimana ya, enggak seperti yang saya inginkan seperti yang dulu. Atau sebaliknya, istrinya makin sebel sama suaminya. Ya, enggak pernah mengasihi, dia bilang kan enggak pernah perhatiin, enggak pernah apalah segala macam gitu. Ini mulai kehilangan kasih dalam dalam rumah tangga. Sampai sekarang kalau masih ada di antara kita belum bisa menerima suaminya dengan tulus ikhlas, ya saya enggak menghakimi. Coba berdosa pribadi. Tuhan apa yang kurang padaku gitu kan? Jangan selalu menghakimi pihak yang kedua atau pihak yang lawan kita gitu. Bukan lawan maksudnya, bukan lawan musuh maksudnya. Itu suami kita, istri kita, anak kita, atau teman sepelayanan di komunitas kita. Gitu kan? Coba kita berhenti dulu. Ini kenapa terjadi? Kenapa saya cepat tersinggung? Ya kan? Kenapa saya sampai sekarang nggak bisa terima suami saya? Kenapa saya terus berantem dengan suami saya? Berhenti dulu, Ibu. Berdoa dulu. Buka hati ini kenapa gitu. Kalau jawaban saya cuma itu. Anda kehilangan kasih. Ya kan? Anda kehilangan kasih. Dulu kan kenapa kita menikah? Ya kan? Karena kasih kan? Ya, sampai berkomitmen mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau apa segala macam, itu kan bukan gombal itu. Itu komitmen kita. Tapi setelah banyak pergumulan, yang diandalkan, yang didasarkan adalah apa itu? Kasih. Kalau kita mendasarkan dengan keuangan, berdasarkan tuntutan ini dan itu, saya pikir kita tidak bisa masuk sampai nanti hari hanya Tuhan datang. Gitu. Dan ini triknya iblis membuat kita supaya bubar gitu di komunitas, dalam keluarga, dalam pelayanan dan segala macam. Terakhir-terakhir ini kan banyak kita dengar yang jadi murtad lah atau ya mulai berbuat dosa lah, tiba-tiba kita sudah dengar ini dan itu. Ya kan? Ya kembali ke ayat tadi itu. Di akhir zaman orang akan mulai banyak kehilangan kasih. Belum lagi kita baca di 2 Timotius 3 itu kan. Mereka melayani ini dan itu, mereka memungkiri kekuatannya. Artinya apa yang ada pada dirinya itulah yang diandalkan sebagai pelayanan seperti itu. Jadi malam hari ini saya pikir sangat penting Bapak Ibu ya.
Coba kita kalau masih ada masalah-masalah ya mungkin kecil atau besar gitu ya. Tapi yang menurut saya prinsip yang sangat mendasar itu adalah kenapa saya nyanyikan tadi itu lagu melayani, melayani, mengasihi, mengasihi. Ingat suami kita, ibu-ibu ya, yang masih punya suami. Ingat istri kita yang masih punya istri, punya anak, modelnya seperti itu. Saya pikir ini dulu, di dalam rumah tangga dulu, harus sukses dulu gitu. Sukses dulu di dalam komunitas kecil ini. Tapi ini sangat prinsip, ya kan? Sangat prinsip. Paulus bilang itu jangan melayani orang lain dulu, sebelum melayani sukses dan benar-benar menjadi berkat dalam rumah tangga. Itu Tuhan apa si Paulus ngomong kayak begitu. Kelihatannya sederhana, tapi tidak bisa dihindari itu. Tapi ya itu, banyak orang melayani justru karena menghindari persoalan di rumah sebetulnya. Tidak mau lihat istrinya kelama-lama. Saya pengen di luar aja gitu. Atau sebaliknya suaminya juga pergi. Mau kemana? Enggak. Saya mau ke sana gitu kan. Jadi saya pikir ini perlu dibenahi. Ya kalau mau masuk dalam golongan wanita yang bijaksana ya. Kalau mau masuk dalam golongan yang bijaksana, saya pikir gini harus kita lakukan. Kedengarannya sederhana, tapi memang ini harus kita kerjakan. Ya kan? Di Amsal berkata, besi menajamkan besi. Tapi manusia ditajamkan oleh sesamanya, dibentuk. Ya, kita sama-sama dibentuk. Orang-orang sedekat kita bukan orang dari jauh gitu. Orang jauh itu kita tidak peduli, tapi orang-orang yang aduh gitu kan. Ini tiap hari kita ketemu begitu. Nah, kembali kepada pertanyaan ini, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Jadi bukan berarti kita berbicara tentang jumlah ya, harus 2, harus 3 kali bertanya atau harus 4. Tidak seperti itu. Yang saya dapatkan dari perikop ini adalah sampai Petrus menjawab Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budinya, baru Yesus berhenti memberikan pertanyaan. Ya, kita kembali kepada ayat tadi itu di dalam Yohanes itu sebelum kita akhiri. Yohanes yang ke-21 tadi itu ayat yang ke-17. Ya, saya bacakan sekali lagi. Kata Yesus kepadanya itu ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih. Ya, dalam konteks lain berkata, maka menangislah Petrus. Menangis Petrus, menyadari segala sesuatu. Ya, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, muda dalam arti bisa juga usia, bisa juga muda dalam arti pelayanan yang masih istilahnya masih masih taraf rohani muda. Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ini semacam pemberitahuan, ya, menjadikan Petrus dan semacam nubuatan. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, ya bisa juga tua secara dewasa rohani, juga bisa tua secara umur, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Yang tidak kau kehendaki dalam arti dagingnya tidak menghendaki, tapi rohnya tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberikan semacam nubuatan ini, dan ini akan terjadi dalam hidup Petrus. Kenapa ini bisa terjadi? Dia merelakan nyawanya untuk Yesus melalui pelayanannya apa? Dari jawaban yang ketiga itu. Jadi kasih itu adalah berkorban. Kalau kita tidak bisa berkorban kepada orang-orang dekat kita, saya pikir jangan keluar dulu. Ya, kenapa saya harus kembali ke sini? Ini penting. Ya, triknya iblis membuat kita kacau gitu ya. Kita jangan kemas kerohanian kita dengan hal yang rutinitas, tapi hal memikul salib, ya kita tidak lakukan dari hal-hal kecil.
Jadi kasih itu adalah melayani, bukan dilayani. Kasih itu memberi, bukan diberi. Kasih itu memperhatikan, bukan diperhatikan. Ya, dunia punya prinsip. Dunia ini punya prinsip. Saya melakukan sesuatu untukmu karena saya mengingini sesuatu dari kamu. Itu prinsip dunia. Dan ini tidak boleh masuk dalam kekristenan. Ini tidak boleh masuk dalam gereja. Tapi itu sudah mulai masuk dalam gereja. Iya kan? Prinsip dunia adalah kita jalin hubungan karena kita saling membutuhkan sesuatu. Saya membutuhkan dari kamu, kamu membutuhkan dari saya. Akhirnya terjadilah banyak perceraian. Karena kenapa? Didasarkan hawa nafsu, didasarkan dari keinginan mata, keinginan hati, dan segala macam. Bukan berdasarkan dari kasih. Sebentar 1-2 tahun, cerai. 1-2 tahun, putus. Dan segala macam. Ya, bisnis ini itu saling menipu. Kenapa? Ya itulah dunia. Itu prinsip dunia. Saya pikir di gereja tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk dalam orang-orang Kristen. Ya. Dan kita harus waspada dan was-was begitu supaya kita tidak masuk dalam golongan apa? Terpanggil tetapi tidak terpilih. Karena kita sudah berkata begini, banyak orang terpanggil, ya, sedikit yang terpilih. Nah, ini semacam nubuatan, ini bukan ayat-ayat semacam hanya sekedar ditulis terus kemudian kita lewatkan begitu. Tapi perlu kita waspada supaya kita nggak masuk dalam golongan itu. Ya, jadi yang saya mau tekankan malam hari ini adalah mari kita melayani, mari kita hidup berdasarkan kasih, berdasarkan pengorbanan, berdasarkan prinsip yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah pengorbanan. Pengorbanan itulah yang membuat kita menjalin hubungan dengan orang lain sesuai dengan standar Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Elia. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Lasman untuk firman-Nya ya tentang kasih yang berkorban. Luar biasa ya. Memang kasih yang berkorban semakin zaman akhir kasihnya semakin luntur ya. Nah, banyak orang butuh kasih ya. Nah, di sini seringkali kita juga sering digocoh juga, betul nggak? Ya. Banyak domba yang diperhatikan, tapi yang diperhatikannya juga cuek-cuek aja. Nah, ada yang kebalikannya ya. Nah, itulah kata saya juga. Sedangkan di dunia ini butuh kasih. Ya, nah kasih inilah yang harus kita kobarkan yang tadi Pak Rosman sampaikan betul. Bagaimana kasih ini berkorban ini, yaitu kasih dengan segenap hati, bukan kasih pura-pura. Ya, buat apa kalau kasih pura-pura? Betul enggak? Nah, bagaimana kegerakan Roh Kudus untuk melangkah? Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Ya, memang saat ini dunia ini butuh kasih karena terutama yang Tuhan utamakan kasih mula-mula ini harus dikembalikan lagi. Buat apa banyak pelayanan-pelayanan, tapi kalau kasih mula-mula dengan Tuhan ini udah semakin luntur. Terutama kita kasihi Tuhan yang lebih utama, kedua kepada sesama. Ya, kemarin saya baru membagikan nasi bungkus ya, sama anak saya berdua saya bagikan di perjalanan saya mobil berhenti saya bagikan ya. Puji Tuhan, akhirnya selesai semuanya. Kenapa? Karena saya membagikan kasih kepada mereka yang membutuhkan makanan ya di situ ya. Nah, seperti saya sering langganan saya bilang katakan, saya nggak bisa kalau lihat orang di jalan gitu seperti gimana ya, saya nggak mau kasih uang karena tahu dia suka ngerokok, saya belikan apa makanan. Bisa kalau lewat itu saya langsung kasih kantong kresek nih makanan saya kasih ya. Terima kasih Bu. Kenapa? Karena itulah yang tadi Pak Rasman katakan kasih. Nah, tapi bagaimana kasih ini untuk bisa menjadi perkenanan Tuhan? Banyak yang diuji tapi tidak teruji. Contohnya aja, untuk hal tentang doa aja, betul nggak? Bukankah doa itu hal yang penting, betul nggak? Tapi banyak orang yang tidak suka doa. Nah, di sini, bagaimana doanya mau dikabulkan? Kalau doanya aja saat ini, ya asal-asalan doa. Nah, disinilah doa juga perlu pengorbanan.
harus mempersiapkan waktu untuk berdoa, untuk dijawab doa-doanya. Amin, saudara. Nah, di sini ya, doa ini penting, banyak diuji sama Tuhan, cuman kitanya yang tidak mengerti ya, diuji sama Tuhan gitu ya. Nah, disinilah kita belajar terus untuk dewasa seperti yang firman katakan ya. Kasih ini apa, gembalakanlah domba-domba ini ya. Nah, oke, memang kita harus menggembalakan domba. Tapi saat ini memang keadaan COVID seperti ini juga terbatas. Betul enggak? Saat ini semua terbatas, segala sesuatunya kita mulai jaga-jaga juga ya kesibukan kita. Nah, bagaimana saat ini kasih ini supaya tidak luntur? Senangkan Tuhan terutama. Pujian penyembahan galakan lebih dalam. Saya percaya kasih itu tidak luntur. Walaupun ada orang cuek sama kita, tapi kasih Allah melengkapi kita. Amin. Kasih Allah akan mencukupkan kita. Ya, saya pun juga tidak dikasihi oleh siapapun, tapi saya dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara. Kenapa Bu Edi bisa ngomong begitu? Bukti nyata, Tuhan itu selalu pas saya butuh, selalu pas ada. Nah, di sinilah. Ya, kenapa? Karena saya satu, Tuhan, aku tidak mau Tuhan Yesus saat ini kehilangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tapi di mana saya dikasih Tuhan, saya tidak lupa ya dengan orang-orang yang membutuhkan. Disitulah ya. Nah, di sini. Jadi disinilah kita harus menyadari bagaimana kasih yang berkorban ini harus ada tindakan. Nah, bukan karena kita untuk pamer, bukan karena kita wah begitu udah memberkati orang lain langsung masuk ke ini, ke mana, ke YouTube ya, biar dilihatin orang semua nih bahwa aku ini udah nabur. Saya tidak begitu, saudara. Saudara tidak tahu aja, saya sekarang ini saya sampaikan seperti ini, baru sekarang saya bukakan. Sebetulnya saya suka berkorban, saya menabur itu suka di belakang saudara. Kenapa saya tidak mau pamer sama orang? Nggak usah perlu tahu di YouTube. Tuhan aja yang tahu. Saya cuma itu aja. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita sudah dipuji sama manusia, tidak mendapat pujian daripada Tuhan. Amin, saudara. Nah, di sini, mari saat ini kobarkan lagi kasih ya. Kasih ini harus berkorban. Kenapa? Kasih ini nanti yang Tuhan menilik, yang tadi Pak Rasman bilang, nanti nggak ada nilainya ya, kita melayani tapi engkau tidak ada kasih sama sekali. Berarti ya gagal di mata Tuhan pelayanan kita ini. Karena benar iman, pengharapan dan kasih, terutama kasih inilah nggak boleh luntur. Puji Tuhan ya buat Pak Rasman ya. Emang kasih itu akan kekal karena Yesus adalah kasih yang kekal. Bagaimana kita untuk belajar saja untuk saling mengasihi. Tadi saya baru bicara apa sama sama Ibu Esther ya. Saya mau ke sana Bu Esther, saya nggak tahu rumahnya sebenarnya. Bukannya saya nggak mau nengok, kata saya, Bu Esther saya nggak tahu rumahnya. Saya bilang tuh saya lupa antar nyasar gitu ya. Baru tadi saya cerita-cerita sebelum kita bicara tentang ini ya. Kenapa? Saya punya hati memang untuk melangkah, untuk nengokin. Cuman ya kalau misalkan terbatas saya nggak bisa juga ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu saya. Puji Tuhan untuk Pak Rasman. Saya percaya pengorbanan kepada istri begitu luar biasa ya. Saya lihat setia ya merawat istri ya yang sedang ya pasti saya percaya ada jenuhnya ya ada aku bosan dan di rumah aku keluar aja. Jangankan begitu. Kalau saya udah mulai rasa begitu, hilang damai sejahtera, saya kembali kepada Tuhan. Ini saya tahu iblis sedang mencuri damai sejahtera. Saya menyembah Tuhan, aku tidak mau iblis mencuri damai sejahtera. Iblis kalau kita hilang kasih, kita hilang mulai rasa meragukan, mulai hilang kepercayaan kepada Tuhan, itu sebetulnya iblis sedang mencuri hati kita. Yeah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Dia basar, oh saya percaya kemurahan Tuhan akan turun kembali, ada kekuatan, ada protek. Amin, saudara. Saya saya nggak usah sebutkan ya, kemarin ini saya ada pertemuan ya dengan hamba-hamba Tuhan ya. Tapi itulah namanya hamba Tuhan, semua terbatas ya. Jadi saya mengerti. Jadi saya juga mesti tetap waspada ya. Kenapa? Karena ini akhir zaman ya. Akhir zaman ini memang ya dikatakan tadi Pak Rasman bilang, kasih ini akan semakin terjepit ya. Kasih ini akan semakin di sini katakan tadi di Matius 24 ayat 12, dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah ini yang tadi Pak Rasman sampaikan.
Di Matius 24 ayat 12, karena makin bertambahnya kedurhakaan. Apa kedurhakaan tuh? Orang masa bodoh, cuek, ya, nggak mau perhatiin. Kita perhatiin dengan kasihnya, dia masa bodoh. Emang gue pikirin, nah, ada yang begitu. Apakah gembala bisa kecewa? Nggak bisa, karena kita gembala masih manusia. Amin. Ya, jadi disinilah Tuhan sedang mendidik kita untuk belajar dewasa saat ini. Bagaimana saat ini? Karena kedurhakaan ini apa? Udah mulai seperti yang tadi katakan, apa 1 Timotius 3 ayat 5 ya. Apa kasih itu akan makin dingin ya dunia ini. Kenapa? Karena itulah yang apa keadaan dunia ini. Tapi bagaimana saat ini untuk memelihara kasih dengan diri kita sendiri, kasihilah Tuhan terutama lebih dahulu. Saya percaya apapun kekurangan kita di dalam keluarga, tetap kita akan sempurna karena Allah kita turun kepada kita, menyempurnakan, membawa happy, membawa sukacita. Amin, saudara. Kalau saya cerita banyak, saya juga butuh kasih, saudara, terus terang. Tapi saya tidak manja orangnya. Saya punya Tuhan satu. Tuhan hanya Engkau Allah, satu-satunya yang bisa menghibur aku, menguatkan. Makanya saya happy aja. Mau ada, nggak ada, udah nggak mau pusing Tuhan. Yang penting Tuhan ada bersama saya. Nah ini ya, puji Tuhan buat Pak Rasman untuk firman-Nya ya. Ini meneguhkan sekali ya, kita benar di sini teguh di Wahyu 2, 3 dan 4 ini ya, kasih mula-mula harus dikembalikan kepada Tuhan. Buat apa banyak pelayan-pelayan tapi kita lupa penyembahan dengan Tuhan. Kita lupa bersekutu dengan Tuhan tapi kita sibuk sana sini. Akhirnya kita pulang udah capek. Saya juga ngalami seperti itu. Tuhan, doanya nanti aku capek. Tuhan, aku bobo. Doa sebentar, bus langsung tidur. Ini ya. Sebetulnya yang tadi katakan harus kita seperti Maria. Ya, jangan sibuk seperti Marta tadi katakan Pak Rasman ya. Marta sibuk udah gitu lagi nuntut lagi sama Tuhan ya, Tuhan kata Tuhan deh, lu sendiri yang salah katanya. Tapi Maria berkenan di hadapanku katanya. Nah, di sini ada Maria namanya. Haleluya. Nah, di sini ya. Jadi kita di situ belajar, kita bisa membagikan waktu. Amin, saudara ya. Saya percaya Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan akan membimbing kita. Kasih itu tidak akan luntur kalau kita memegang kendalinya, yaitu Yesus Kristus satu-satunya yang tidak boleh dilepaskan sama sekali. Mata kita harus merem, harus pandang Yesus terus, ya, sehingga dalam keluarga ini ada kesempurnaan, ya, tidak ada kejenuhan, tidak ada kebosanan. Ya, kalau ada bosan boleh sekali-kali ajak keluarga keluar, ya, buat jalan-jalan kemana gitu ya. Nah, kita flashing gitu ya. Nah itu. Nah disinilah memang kita pasti ada tuntutan-tuntutan ya, makanya kasih yang berkorban itu seperti apa. Nah di sini ayo saat ini masing-masing ya kobarkan kasih kembali supaya nanti Tuhan memperhitungkan begitu nanti kita kembali ke surga ada nama kita tercatat bahwa engkau tidak meninggalkan kasih itu tetapi engkau menyadarinya. Amin saudara, selagi ada waktu dan kesempatan gunakan sebaik-baiknya. Saya percaya ya. Ya buat Pak Rasman, Tuhan Yesus memberkati untuk firman-Nya ya. Firman-Nya bagus semuanya di sini ya tentang kasih ya, kita harus gembalakan. Jangan kita hanya bicara tapi pelaksananya nggak ada seperti siapa tadi Petrus ya, Petrus terlalu cepat apa-apanya ya. Udahnya nggak bisa bertindak begitu diizinkan kenyataan kepepet. Akhirnya dia sendiri yang menyangkal. Coba bayangin. Makanya kalau kita sebelum berbicara, pikir dulu, kira-kira gimana ya Tuhan? Nah ini ya, jadi jangan seperti Petrus. Memang Petrus begitu mengasihi Tuhan. Tapi jangan kita juga lost control di dalam segala hal, di dalam melayani. Ya, supaya kita, nama kita tercatat. Jangan sampai tadi para sembilan nama kita tidak tercatat di surga. Kita gagal di mata Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa, Pak Rasman. Tuhan Yesus memberkati ya Pak Rasman ya, luar biasa. Ya, untuk Ibu Maria angkat satu pujian ya, silakan. Mana suaranya, Ibu Maria? Suaranya nggak ada. Ya. Ya. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali ya firman Tuhan untuk setiap kita untuk lebih lagi check and recheck ya. Di mana nih yang bikin kasih itu tidak ngalir?
Apakah karena kecewa? Apakah karena yang sebagiannya mungkin tidak respect ataupun apa? Tapi dari semuanya itu, biarlah kita melakukan terutama menyenangkan Tuhan, dan kita mau berubah hari lepas hari untuk lebih lagi. Amin. Karena dengan kasih Bapa Yahweh kita pasti dimampukan. Haleluya. Berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku, karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Berikan syukur pada Yesus, Kau telah angkat hidupku. Amin. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Amin. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Berikan syukur pada Tuhan, Kau telah tebus hidupku, karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku jadi baru. Berikan syukur pada Yesus, Kau telah angkat hidupku. Amin. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Amin. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Amin. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Bersyukur selalu. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, saya kasih kesempatan saat ini buat Bu Ira, silakan mungkin mau menyaksikan tentang tadi kasih yang berkorban. Iya, Bu. Banyak sih kasih yang sudah menjadi tawar ya di dunia ini. Jadi Tuhan memerlukan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat kasih itu kepada orang yang menderita.
Ya, banyak orang saat ini yang diam-diam itu terluka ya, sehingga mereka itu tidak bisa merasakan kasih sempurna dari Allah Bapa yang turun ke atas kita, Bu. Ya. Itu bisa kita lihat dari keyakinan yang salah tentang Tuhan ya. Kita bisa melihat juga dari dia tidak bisa menerima keberadaan dirinya, dia merasa dirinya tidak berharga, tidak berarti. Itu semua karena kasih yang tidak dia terima secara utuh dari Tuhan, Bu. Itu saya sekarang sedang mempelajari mereka yang dari kecil misalnya tertolak atau waktu masa remaja dibully atau di dalam perkawinan kata-kata verbal yang menyakitkan itu membuat mereka terluka dan diam-diam luka itu membuat mereka jadi pribadi yang punya keyakinan yang salah atas dirinya sendiri dan atas terhadap Tuhan. Itu yang saya pelajari ya, Bu. Sehingga kita boleh menjadi saluran kasih buat orang-orang yang seperti itu di luar sana banyak sekali, Bu. Ya. Ya. Mereka sepertinya tertawa-tertawa, tetapi batinnya terluka itu. Ya. Banyak. Ya. Contohnya ya, Bu, contoh. Kalau kita deket orang itu tuh nggak nyaman gitu loh, Bu. Dan dia juga gampang tersinggung, gampang marah. Itu saya temui satu orang yang di mana aja dia selalu membuat orang tuh jadi resah, gelisah, nggak nyaman itu, Bu. Dan dia juga sendiri kontrak dari satu tempat ke tempat lain. Setiap kali saya ketemu, saya tanyain, kamu tinggal di mana? Udah pindah lagi. Pindah di mana? 1 tahun tuh bisa 3-4 kali pindah rumah. Karena ya itu tadi, nggak tahu apa penyebabnya, mungkin ya kasih tadi itu. Jadi kasih itu sangat diperlukan bagi setiap orang. Benar, Pak? Benar, benar sekali. Tuhan membutuhkan kasih kita untuk kita yang sudah menerima kasih Allah, ya. Kita harus menyalurkan kembali kepada orang yang lain. Terutama keluarga dulu nih. Keluarga, terus teman dekat, tetangga. Hari ini ada peristiwa, Bu. Di RT kan ada pengumuman. Ya. Ada seorang yang pembantunya nerima parcel, tapi bukan untuk dia gitu. Nggak ada yang menanggapi. Terus akhirnya saya bawa itu keliling-keliling gitu. Saya jadi kenalan. Ternyata anaknya Ibu Fari itu jadi dokter gigi namanya Safira. Terus ternyata udah saya kembaliin lagi ke asal, nanti takut si Gojek nyariin kan. Ternyata sekarang udah ketahuan. Anaknya si Anggi nih dia. Jadi malam-malam ini, karena sudah malam, besok isinya tuh puyo itu loh, Bu, puding puyo untuk kelulusan. Kalau nggak ada yang peduli seperti saya, ya itu bingung, itu di lemari es kan bisa busuk ya kan? Yeah. Karena kan bingung pembantu yang terima, padahal itu salah gitu. Jadi akhirnya sekarang udah ketemu. Puji Tuhan besok pagi nyampe ke ini anaknya lulus ujian, lulus jadi sarjana. Anaknya Nidia dan Anggi, Pak Anggi Hadi. Jadi harus ada yang peduli. Yeah. Hal kecil tapi membuat kita bahagia ya, bisa nolong. Soalnya yang ngasih kan nunggu-nunggu kok nggak terima kasih ya saya kirimin. Sebaliknya yang ini kan nggak tahu bahwa dia dikirimin gitu. Yang ini nyasar ke sini buat siapa? Nggak tahu mau dikirim kemana. Nah, itulah. Kadang bisa jadi salah paham ya. Udah salah alamat kirimnya. Salah alamat. Banyak kok Ibu, 12. Makanya di dalam segala hal banyak mengucap syukur kebenaran. Ya, karena memang betul dari hal yang kecil itu benar-benar sih ya. Memang kita ada kepedulian sedikit ya Bu, itu membuat mereka kan ini kebetulan yang nerima ini juga Muslim, yang dikirimin juga Muslim. Nah saya menjadi orang yang seksi repot tadi itu. Bawa itu tugas. Puji Tuhan. Iya, haleluya. Iya, kasih Ibu Ira ya. Luar biasa. Ya, mungkin Kok Mingwan kali mau membagikan tentang kasih yang berkorban. Ya, shalom Bu Elia Esther. Luar biasa ya. Kita Lasman Tampu Bolon. Tadi juga, aduh saya sempetin, cepet-cepet nih. Terlambat tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat tapi hadir ya. Luar biasa ini ya.
Nah, ini tentang kasih ya. Kasih itu apa sih? Kasih itu kan memberi, ya. Kadang-kadang orang cuma bisa bilang kasih. Padahal kalau ditanya mana kecil nih, kasih. Dia langsung tanya, mau kasih apa? Kayak saya kalau ngomong sama cucu ya, kasih. Kasih apa, Kong? Nah, itu kan memberi. Kayak seperti kita ya. Kalau kita sudah diberi berkat sama Tuhan, kita kan terima. Setelah kita terima kan pasti ada yang ngomong terima kasih. Nah, habis terima kita kasih buat Tuhan. Memberi, ya. Banyak orang cuma terima doang nih. Kasihnya ntar dulu, ya. Padahal yang dikatakan di Roma 12 ya, ayat 1 ya, itu tentang persembahan yang benar. Dikatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang Tuhan ajarkan untuk kita semua ya. Tapi nggak ada yang di tubuh Kristus ilahi semuanya mengasihi Tuhan. Amin. Bukti apa? Buktinya hari ini kita hadir ibadah. Ibadah itu juga satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Ya, tadi di ibadah family ministry bilang gini tadi ada satu Ibu Grace. Ya. Dia bilang, saya bersyukur saya bisa ada di family ministry ini. Kenapa? Saya selalu diteguhkan iman saya terus. Ya. Sekalipun rasanya saya sibuk, ya, tapi kemarin dia masih ada di angkot aja dia buka itu ibadah, ya, bukan supaya dia pamer orang enggak, tapi dia mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Ya, Keluaran 19 tuh ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Ya, banyak orang, aduh ibadah lagi ya. Banyak orang begitu ya. Malas, bosen. Nah ini akhirnya iblis itu masuk tuh. Ya, kita buka celah buat iblis. Mestinya harusnya kita semakin menyala-nyala. Kasih kita yang mula-mulanya itu kita timbul kembali. Ya kayak tadi pagi saya ada sharing firman ya tentang setia dan taat. Langsung teman saya komplain, setia dan taat yang bagaimana? Dia kasih firman. Saya balas lagi dengan firman. Ya, kadang-kadang orang maaf kata ya, suka bukannya ngetes kita enggak, tapi dia mau tahu gitu. Apa wujud dari setia dan taat itu? Saya katakan ya, setia dan taat itu kita takut akan Tuhan. Ya, jadi pelaku firman itu yang terpenting. Dan perkenanan Tuhan itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jangan kita pikir setia dan taat saya udah lakukan itu, malah dia kasih firman lagi. Dia bilang satu bentuk Pak, kalau kita nggak ada takut akan Tuhan, percuma. Itu satu bentuk takut akan Tuhan itu satu bentuk kasih kepada Tuhan. Ya, hati yang murni, hati yang pure di hadapan Tuhan. Terlebih lagi kan Ulangan 6 ayat 5 itu ayat kesukaan saya tuh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap jiwamu. Dan di ayat 6-nya dia katakan apa? Perhatikan supaya menjadi isi firman itu. Dan bukan hanya perhatikan, tapi lakukan. Ya, tadi Pak Rasman bilang kan Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, kau harus menuruti segala perintah-perintahku. Sudah belum kita melakukan perintah Tuhan? Ya. Di akhir zaman manusia akan mencintai diri sendiri, berlagak sok pinter, sok tahu. Nah ini yang repot. Ya, tapi di ibadah tubuh Kristus lain nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya,
Saya berdoa selalu ya, biar semua teman-teman itu semuanya diikat oleh kasih Tuhan. Saya pegang itu 1 Korintus 1 ayat 10. Ya, hendaklah seia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya. Membangun bait Allah yang kudus. Di mana? Di tubuh Kristus ilahi. Amin. Kesempurnaan demi kesempurnaan kita itu harus berlatih. Ya, karena kan manusia kan nggak tahu batas umur usia kita sampai berapa. 1 Petrus 4 ayat 2 bilang apa? Waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu, tapi biarlah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Itu apa? Beribadah sungguh-sungguh. Mempersembahkan tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jangan kita pikirin nanti hidup kita gimana-gimana. Nggak usah, nanti Tuhan yang bisa pimpin hidup kita. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Itu aja yang saya bisa bagikan. Makasih Pak Rasman. Tuhan berkati. Istrinya lagi sakit ya, Pak Rasman ya? Kurang sehat, Pak. Kurang sehat. Oh, ya. Nanti saya doakan ya. Ya, Kembali ya. Semua harus sehat, semua harus semangat ya. Doakan juga besok mantu saya dioperasi nih ya. Saya mau dapat cucu yang keempat ya. Besok pagi jam 7 dioperasinya. Jam 7 ya. Iya, karena kenapa harus dioperasi? Karena saya trauma sama anak saya yang 2 itu yang perempuan ya, yang Marcelina sama Linda. Oh iya. Itu lahirnya kan normal, tapi ketika dia nggak bisa ngeden, airnya divakum, disedot gitu ya. Akhirnya cucu saya ini kepalanya peyang lah, terus masuk itu loh, IC itu. Masuk itu. Itu ya? Iya, masuk itu gitu. Jadi itu, maaf kata ya, kalau biaya sesar itu, operasi sesar, itu kan cuma 40 juta. Ya. Tapi karena normal, terus divakum, terus anaknya masuk itu, micu ya, itu sampai habis 60 juta loh. Pak, cucu saya tadinya juga harusnya normal. Habisnya juga mestinya 30 juta. Akhirnya karena ketuban pecah, dokternya nggak datang-datang. Dari pagi 3:30 sampai jam 11 malam, dokternya baru datang kalau sudah pembukaannya cukup. Bayangin, anaknya kan kesakitan. Jam 11 malam baru diputuskan operasi, akhirnya si cucu saya harus ke NICU, ngabisin 100 juta. Bayangkan, Pak. Kasihan tuh cucu saya. Dipasangin alat macam-macam, air ketuban sudah masuk paru-paru. Karena kelamaan. Itu yang anak saya juga yang Linda tuh, waktu lahir normal, yang airnya divakum. Iya. Terus dia bleeding. Karena katanya ada plasentanya yang ketinggalan. Akhirnya habis dioperasi, habis lahir normal itu dicuret loh. Dibersihin. Itu sampai habis darahnya banyak ya, 10 ampul loh. Bisa trauma loh dia, itu kasihan. 10 ampul, trauma banget. Makanya dia nggak mau lagi lahirin satu lagi. Cukup satu katanya, kapok. Itu hampir meninggal loh. Hampir meninggal. Pucat mukanya. Puji Tuhan. Kehabisan darah ya. Kehabisan darah. Itu istri saya nangis, adik-adiknya nangis ya. Juga ada besan saya juga, nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tapi saya cuma angkat tangan kok sama Tuhan. Saya bilang, saya teringat Mazmur 37 ayat 5. Berserah penuh pada Tuhan. Dan percayalah. Tuhan yang bertindak. Dia pasti akan bertindak. Amin. Ya. Kan hidup kita ini, siapa sih yang berdaulat atas hidup kita kalau bukan Tuhan Yesus? Amin. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sekarang Pak, dioperasinya karena apa? Ya, saya trauma sama anak saya 2 itu. Jadi kan ini anak laki saya, jadi mantu. Saya bilang udah operasi aja, nggak usah pusing. Mendingan bayar 40 juta tapi aman. Yang 40 sampai 50 lah ya. Iya. Tapi kalau menurut dokter ini bagus. Bagus. Bayinya sehat sih. Iya. Kita doa aja lah. Biar Tuhan nanti yang operasi ya. Yang besok ya. Beri jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu ya. 7 pagi. Saya berdoa lah biar Tuhan yang
campur tangan. Saya percaya kok Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Iya. Tuhan Yesus memberkati Bu Elia Esther, semuanya ya. Di Bu Roma Irawati, 8, Parasma, Bu 28, Maria. Komitmen. Ya. Ya, Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan Amin. kebaikan. Pasti saya Ya, yakin. untuk Saya cucu percaya. ini, semua Tuhan yang ambil alih seluruhnya, saya Amin. percaya. Ya, semuanya selamat, ibunya baik, anaknya juga sehat-sehat ya. Ya, Saya doakan terus juga. Makasih Bu Elia Esther. Iya, luar biasa, saya dengar gitu ngeri juga ya. Iya, Saya belum punya cucu, anak benar-benar saya belum ngeri nikah. banget ya. Sekarang kan rumah sakit kan yang dicari kan cuma ini yang Oh banyak. gitu ya, sekarangnya berubah ya. Ngeri Serem kali, banget ngeri, ya. ngeri banget. Ya ampun Tuhan. Banyak dokter Ngeri banget. palsu. Ya. Serem ya, Itu sekarang tadi udah yang Bu lain. Maria bilang katakan 100 juta, itu saya percaya. Ya, anak saya sampai habis berapa tempo hari itu? Tidak, 70 kalau nggak Iya, salah. sekarang cari uang 70 juta itu. Aduh, Coba kalau di sesar 40. ampun Tuhan. Iya kan? Uang melulu Yang ya. mahal itu ICU-nya anak, Bu. Betul, Oh, betul. ICU-nya mahal ya. Kemarin Marcel ICU itu anak ya mahal. habis 60 juta Obat-obat juga itu. antibiotiknya mahal-mahal. Betul. Serem ya. Saya sih belum mengalami Pokoknya uang nggak ada serinya itu kalau di rumah Iya, sakit. benar. Udah begitu ya. Iya. Iya benar sih. Ya saya belum tahu ya, karena saya belum punya cucu, belum punya mantu gitu ya, anak saya masih lajat. Cepat Jadi nanti saya saya doain tuh biar belum, ini Michael ngeri banget cepat. ya, saya pikir gimana saya ntar ya. Saya udah besar aja dah selama kandungan, tumpangin tangan terus. Haleluya. Benar Bu. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin untuk ya Kominwan, terima kasih ya. Ini luar biasa ya, saya jadi Ya, dengarnya makasih ngeri-ngeri semuanya. sedap juga ya. Was-was juga Ibu Ira juga. Ampun, sampai 100 juta ya itu. Ya ampun Tuhan. Iya, saya sampai nangis-nangis lihat cucu saya pakai kabel Nah, macam-macam. itu saya juga begitu, Ampun, Bu. masih bayi dipakein kabel-kabel ya. Waduh, ngeri Ya, kali. Iya, itu. Bu. Itu kayak kelinci percobaan. Mana dia jadinya. sendirian di ruang ICU sebegitu besarnya, Aduh, bayi sendirian, ya kan? kesian amat ya. Tapi puji Tuhan ya, sekarang udah sehat ya. Puji Tuhan. Udah setahun 3 bulan. Ya, karena Luar opa biasa. sama omanya ini doa terus. Pasti Haleluya. Tuhan Tahun loloskan. 4 bulan Amin. sekarang Ya. hari ini. Amin. Buat Komingwan tenang. Komingwan yang Tenang, Tuhan pasti. tiap hari Saya Tuhan percaya ada Tuhan terus. Yesus itu Ya, Tuhan bekerja dengan dahsyat. luar Ya, biasa. luar biasa Amin. buat besok. Buat mantu ya. Ya, buat Ripka, mungkin Ripka. Silakan Ripka. Tentang kasih dan pengorbanan. Ripka. Suaranya bisa masuk nggak? Masuk Ripka, sekarang ada suara. Pengorbanan, kasih. Ya, pokoknya kalau kita mengasihin ya kayak contohnya kasih ibu sama anak itu ya. Jadi tuh emang anak tuh nggak boleh kurang ajar sama orang tuanya ya. Karena melahirkannya aja udah hidup dan mati ibunya tuh. Betul. Dari lahir ya, kalau dengar ceritaannya begitu ya. Memang tuh firman Tuhan yang hormatilah orang tuamu itu benar-benar nyata gitu. Kita sebagai anak tuh harus menghormati orang tua kita meskipun mungkin nanti kalau dia besar atau apa dia mengalami yang kurang enak atau apa, tapi kita mesti menghormatin orang tua karena kasih orang tua itu pengorbanannya besar ya. Misalnya nih ya mulai dari melahirkan, di kandungan sampai dia sekolah, terus kehidupan dia sehari-hari emang kelihatannya sih emang udah seharusnya begitu, tapi kalau dilihat-lihat tuh kasih orang tua sama anak itu biasanya nggak seimbang dengan kasih anak sama orang tua gitu ya. Kira-kira saya suka perhatiin begitu deh. Tapi nanti ya begitu lanjutannya begitu lagi suka begitu gitu. Jadi kasih orang tua tuh pengorbanannya besar sama anak, tapi anak tuh nanti dia sama anaknya lagi begitu, tapi dia sama orang tua nggak bisa begitu, nggak seperti kayak orang tua sama anak. Ya itu yang saya rasakan memang. Tapi biasanya kalau orang tua kita udah meninggal, baru kita bisa merenung, baru kita bisa mikir, ingat, aduh dulu ya orang tua kita begini baik, begini gitu. Jadi makanya bersyukur kalau masih ada yang punya orang tua, mesti disayang, dihormatin. Iya paling itu sama ya
kasih pengorbanan, ya kayaknya setiap kita ketemu orang atau apa, apalagi sekarang kita bawa nama Tuhan Yesus, ya kita kalau melakukan apa kita ingat kita memuliakan nama Tuhan Yesus dengan kasih kita itu, dengan pengorbanan kita atau apa, yaitu untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya itu aja sih Bu Elia. Iya, puji Tuhan ya. Iya, kasih orang tua itu kekal ya. Agape seperti Tuhan Yesus kepada anaknya. Tapi jangan berharap anak ini kepada kita, hanya berserah sama Tuhan ya. Biar Tuhan nanti yang mengubahkan anak-anak itu. Nah, itulah mereka mesti mengalami dengan keluarga nanti di mana mereka menikah, baru mereka menyadari oh orang tua seperti ini pengorbanannya, gitu ya. Jadi anak ini hanya sekedar titipan, tapi saya percaya anak yang hormat kepada orang tua yang mengasihi, saya percaya berkatnya selalu mengikutinya. Amin kan janji firman Tuhan. Anak menghormati orang tua ada berkat, ya. Seperti saya tahu Rika kan sayang sama orang tua, kan saya tahu kehidupan kita Tuhan terus pelihara, Tuhan jagai, ya luar biasa. Nah inilah. Jadi kasih ini memang tidak boleh dipadamkan, ya. Kasih inilah yang terbesar di antara segala sesuatunya karena Tuhan adalah kasih. Jadi betul ini temanya bagus sekali, kasih yang berkorban. Puji Tuhan ya. Nah untuk Ibu Risma, silakan saat ini mau bersaksi Ibu Risma tentang kasih yang berkorban. Bu Esther, ya silakan. Mau disampaikan, Bu Esther? Suaranya? Iya. Ya mungkin mau tentang kasih ya. Ini semua hanya kasih ya, seperti yang dibilang Serika tadi tentang kasih sama anak, karena anak itu titipan itu sama kita. Jadi tetapi firman-Nya hampir sama. Kita jangan kita buat anak kita apa namanya? Jangan kita buat dia marah. Dan anak itu juga jangan harus menghormati orang tua, itu kata firman Tuhan. Jadi memang benar kita walaupun namanya anak, bukan semena-mena kita untuk harus mendidik dia sebagaimana firman Tuhan. Jadi biar dan kita contohkan kita sebagai orang tua kepada anak. Kalau kita nggak benar, orang tua nggak benar, pasti anak itu melihat. Dia juga belum tentu benar. Karena kita sebagai contoh, orang tua sebagai contoh ke anak. Baik itu melalui pikiran kita, hati kita, perkataan kita, semualah. Jadi memang benar harus kita mengasihi dia sepenuhnya. Dan kita harus mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan kepada dia. Jadi anak ini pasti dia merenungkan dan melihat kita bagaimana kita kelakuan kita. Boleh kita dicontohi. Tetapi kalau kita sebagai orang tua nggak bisa jadi contoh, ya bagaimana anak menjadi bagus. Jadi itulah, jadi kita walaupun bagaimana anak ini, seperti saya ya, anak saya 6. Hatinya ini beda, hatinya ini beda, hatinya ini beda, hatinya ini beda, hatinya ini beda. Jadi kita harus sungguh-sungguh berdoa kalau saya ya, ajari aku Tuhan untuk mendidik anak ini seturut dengan kehendak-Mu. Lembutkan hati anak-anak ini Tuhan, biar dia boleh dengar-dengar nasihat orang tua. Nggak lupa aku berdoa begitu. Jadi benar harus kasih yang dari Tuhan itu kita bikin ke anak itu dan kepada mantu juga. Kayak saya kemarinnya mantu saya mau melahirkan, di rumah udah keluar ketubannya sampai saya bawa dia ke puskesmas ya, disuruh ke itu lagi ke Ciputat. Dari Ciputat disuruh lagi ke Pamulang. Jadi gara-gara macetnya kami sampai di Pamulang jam 5. Padahal ketubannya udah habis. Jadi itulah kita, iman kita memang sering dididik Tuhan itu ya.
Jadi sampai di Pamulang diperiksa, katanya ditunggu 5 hari lagi. 5 hari lagi, 7 hari lagi. Seminggu lagi. Terus saya berdoa begini, Tuhan Yesus, tolong mantu saya. Setahu saya kalau udah habis ketuban, itu harus apa dioperasi, apa pokoknya harus langsung ditolong. Karena kalau udah habis ketuban itu, anak itu bisa bahaya di dalam. Terus saya bilang, kok ditunggu lagi seminggu Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Jangan sampai kenapa-kenapa mantu saya sama cucu saya. Udah diperiksa, dibawa lah ke atas ya, ke lantai 2 ya. Nah, dibawa ke lantai 2. Jadi saya nunggu di situ sampai jam 7 malam. Terus udah pulanglah saya ya. Tapi saya di rumah juga terus berdoa. Berdoa, tolong Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa Tuhan menolong mantu saya sama cucu saya. Itu Tuhan, cucu saya dari Engkau itu Tuhan. Jangan sampai kenapa-kenapa. Anak saya nelpon, Nak, gimana ini? Oh, dokternya kok nggak datang-datang. Padahal dia udah ngedenin katanya. Terus saya doa, panggil dokternya, saya bilang gitu. Terus dipanggil, jangan dia deni katanya. Kok begitu? Tapi saya terus berdoa di sini, tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Terus udah pulanglah dokter ini ke tempatnya ya. Biarin, saya edenin sendiri kata mantu saya. Mantu saya memang dia imannya kuat. Tapi dia terus nyebut, Tuhan Yesus tolong aku, tolong Tuhan Yesus. Nggak lupa dia bilang Tuhan Yesus mulai dari rumah juga. Tolong Tuhan Yesus aku, jangan sampai kenapa-kenapa aku sama anakku Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan Yesus. Ternyata dia nih udah mau itu keluar ya, datanglah bidannya itu. Udah ini aja. Dia langsung keluar normal. Puji Tuhan, haleluya, udah habis ketuban bisa normal. Bisa langsung malamnya jam 11 ya. Jam 1 lahir cucu saya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi memang benar. Doa orang benar bila kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, besar kuasanya. Jadi 4 hari itulah karena kurang umur cucu saya kan, katanya harus seminggu lagi baru cukup umur. Dibikinlah itu dia 4 hari. Nah, baru 4 hari kami ambillah pulang ke rumah. Puji Tuhan perkembangannya kecil dia, nggak sampai 2 kilo, 1,9. Sekarang udah 5 kilo. Coba banget. Dari 1,9 5 kilo. Dari puskesmas. Hebat ini perkembangannya, susunya hebat. Padahal di sini di kebun kopi di RT 7 ada sekali kami ke rumah sakit itu kan. Kok susah banget katanya perkembangannya. Dia sampai datang ke rumah ini. Saya kemarin dia di imunisasi sampai di salam itu dokternya itu aku 3 orang. Terima kasih Bu, cucunya gede katanya, bagus pertumbuhannya. Ya semua itu karena Tuhan Bu, saya bilang gitu, pertolongan Tuhan Yesus. Luar biasa. Iya, ya. Luar biasa. Jadi kita juga sebagai orang tua harus sebagai contoh lah kepada anak-anak, kepada mantu. Walaupun dia mantu, jangan kita anggaplah itu anak kita sendiri. Jadi kita juga hati-hati untuk bicara sama anak juga, sama mantu juga, biar juga namanya anak itu titipan Tuhan itu sama kita, harus kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ya. Begitu juga kita kami biar juga kita ya mungkin bukan saya aja kali. Kalau memang secara dunia tidak cocok, tapi itulah pergumulan kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, harus kita bisa mengambil hati suami, biar bagaimana juga mendoakan. Itulah tugas kita. Amin. Terima kasih, itulah kesaksian saya.
Puji Tuhan. Tuhan semuanya. Yesus baik. Iya, amin. Ya, apa sudah selamat lahir ya, sekarang besar itu semua karena Tuhan juga ya. Yang ada yang berdoa terus. Iya. Puji Tuhan. Ya, buat Pak Joni mungkin mau menyaksikan Pak Joni. Pak Joni, bisa dengar Pak Joni? Shalom Bu, maaf. Saya dengerin aja mungkin. Terlambat juga masuk tadi, jadi Iya. nggak dengar Ya, khotbahnya. puji Tuhan. Terima kasih. Ya, buat Pak Joni ya tadi masih terlambat ya. Ya, jadi ini aja yang tadi sampaikan buat Pak Rasman ya. Tuhan memberkati firman-Nya, kasih yang berkorban. Memang kita semua belajar untuk bagaimana kasih yang berkorban ini harus ada tindakan ya. Dan itulah kasih yang tersembunyi yang Tuhan lihat ya, bukan dilihat oleh manusia ya. Kalau manusia itu inginnya dipuji terus ya, tapi kasih yang sempurna ini hanya Tuhan yang melihat. Nah, disinilah ya. Jadi kita terus belajar di dalam kasih, mengerjakan yang perlu dibantu, yang dibantu, yang ditolong, yang perlu ditolong. Nah, inilah yang bergerak ya. Puji Tuhan. Nah, saat ini untuk Ibu Maria, mari angkat satu pujian, saya minta doa syafaat, minta Ripka ya, doa syafaat Ripka ya. Silakan Ibu Maria angkat satu pujian, nanti doa syafaat, nanti doa berkat saya. Oke. Ya, kesaksian banyak yang bermacam-macam tentang kelahiran, tentang dokter palsu, tentang jebakan Batman lagi dah mampun. Untungnya saya belum punya cucu. Dengar kayak gitu kesian si anak saya dikerjain. Waduh, ampun dah. Saya pikir. Puji Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik dah. Amin. Sekarang dokternya emang bener ujung UUD. Masa pasiennya disakitin, diangkepin ya sampai ketuban habis, itu kan sakit. Ampun deh. Ya, kita sekarang oke dah, kita sekarang Bapak Ibu kita nyanyi yang gembira aja ya, tadi mah tegang-tegang kita dengarnya ya. Kita hari-hari kulalui bersama Yesua. Yes. Sebentar. Hari-hari kulalui bersama Yesua, suka duka ku jalani bersama Yesua, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesua, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesua, suka duka ku jalani bersama Yesua, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesua, juru selamatku. Bersama Yesua, juru selamatku. Amin. Silakan Ripka berdoa syafaat. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan untuk kesempatan pada malam hari ini kami bisa ikut ibadah bersama-sama dengan mendengarkan isi hati-Mu tentang kasih yang berkorban. Terima kasih Engkaulah yang mengajarkan pada kami Bapa. Engkaulah yang benar-benar menjadi teladan kami. Kasih-Mu yang tidak pernah habisnya, pengorbanan-Mu semuanya Tuhan, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena ada Yesus yang sudah berkorban buat kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, biarlah kasih-Mu itu memenuhi hati setiap kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, karena kami mau menyenang hati-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu kami tidak pernah bisa membalas kasih-Mu Tuhan, tapi kiranya dengan usaha kami, dengan kekuatan dari Roh Kudus, kami bisa mengasihi dengan menyenangkan hati-Mu dengan sesama,
melakukan taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Pak Rasman yang sudah menjadi berkat pada malam hari ini. Engkau yang memberkati Pak Rasman dengan istrinya, anaknya, lindungi mereka sekeluarga. Engkau pakai mereka sekeluarga jadi hamba-hamba-Mu yang melayani di akhir zaman ini. Engkau berikan semua apa yang mereka butuhkan, semua apa yang mereka rindukan. Tuhan jawab doa-doanya Pak Rasman dengan istri dan anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Bu Elia. Tuhan, Engkau yang memberkati Bu Elia dengan Pak Kimto, dengan Michael. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga ini. Sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau yang balas berlipat kali ganda Tuhan atas pelayanan Bu Elia, juga Pak Kimto dan Michael Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati segala pekerjaan Michael juga Tuhan, lindungi dia, berikan kesehatan selalu, juga masa depan di dalam tangan-Mu. Juga untuk Bu Elia, pelayanannya Kau pakai lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Lindungi selalu Bu Elia, Pak Kimto, dan Michael. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Maria Tuhan, saudara kembar Bu Elia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati Bu Maria Tuhan dengan keluarganya. Engkau berkati, beri kesehatan, kekuatan, pemulihan untuk kesehatan di bagian kepalanya. Terima kasih Engkau sudah sembuhkan, pulihkan Ibu Maria. Kau memakai hamba-Mu ini di akhir zaman Tuhan, dengan sukacita selalu di hati Bu Maria, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati segala apa yang dia perlukan, semua Kau sediakan berlimpah. Terima kasih Bapa, juga semua kami yang hadir pada malam hari ini, satu persatu, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu semua pergumulan kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau yang jawab doa kami masing-masing Tuhan, pergumulan kami satu persatu, Engkau juga Pak Komingguan yang besok pagi menantunya akan mengalami operasi sesar. Tuhan, Engkau yang sudah melakukan yang terbaik untuk mantunya Pak Komingguan Tuhan, sudah jalan dengan lancar. Operasi sesar itu Tuhan berhasil dengan lancar semuanya. Kami mengucap syukur untuk kehadiran jiwa baru di muka bumi ini. Kami mengucap syukur, itu berkat yang luar biasa dari Engkau, supaya sungguh Kau berkati keluarga Pak Komingguan ini Tuhan, jadikan mereka semuanya hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, semuanya satu persatu Engkau tahu Tuhan pergumulan kami. Kami ucap syukur juga untuk bangsa kami Indonesia, keamanan, perlindungan untuk bangsa Indonesia, untuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, semua para menteri, kabinet Tuhan, semua para anggota TNI, Polri, juga anggota MPR, DPR, berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan roh pertobatan untuk seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Semuanya Kau lindungi Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, menghadapi pemilu juga Tuhan, jagai bangsa ini Tuhan, Roh Kudus yang pimpin semuanya, yang akan diambil sikap pemerintah, semuanya Roh Kudus yang tuntun, Engkau yang kuasai. Indonesia adalah tangan-Mu, dalam hati-Mu, dalam pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih darah Yesus untuk bungkus seluruh bangsa Indonesia ini, dari penjuru-penjuru semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh bangsa Indonesia Kau berkati, Kau lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani di pelosok-pelosok, Engkau berkati ya Bapa. Kau pakai Tuhan untuk terus ada jiwa-jiwa diselamatkan di seluruh bangsa ini Tuhan. Kami percaya dengan doa ini Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah untuk bangsa Indonesia, bahkan juga untuk bangsa-bangsa lain ya Bapa. Kami berdoa di akhir zaman ini, supaya makin banyak jiwa-jiwa dipindahkan dari neraka, masuk ke dalam surga Tuhan. Banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia ini, bahkan Tuhan, baik di benua Amerika, Afrika, Eropa,
Asia, Australia, semuanya Tuhan, Kau lawat Roh Kudus. Terima kasih kegerakan Roh Kudus di akhir zaman ini. Kami mohon Tuhan, Kau curahkan Tuhan. Hujan pertobatan Tuhan terjadi, hujan keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat dua tangan ya. Terima kasih Tuhan. Kita terima berkat dari Bapa di surga. Mari kita angkat dua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kesehatan yang sempurna daripada Roh Kudus, berkat kelimpahan sampai Tuhan menjemput di atas orang-orang yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih ya buat Pak Rasman, firman-Nya Tuhan Yesus memberkati. Ya, firman-Nya membangkitkan Ya, terima semangat kasih ya. Bu Eliezer. Ya. Pak Rasman. Terima kasih. Pak Mingwan, Ibu Maria, Bu, ya apa? terima kasih musiknya. Bu Elia. Ya. Ini teman-teman kalau besok ada yang mau hadir, mau dengar kesaksian Ibu Ana Tarias di ibadah family, boleh dengerin karena kalau di jadwal tuh susah sekali minta jadwalnya. Ya. Nah ini dengar kesaksian hidupnya bagus banget. Iya, saya ini besok nggak bisa, justru saya ada pelayanan besok ya. Oh ya, mungkin teman-teman kalau mau gitu nanti ya. Bu Elia kabarin aja undangannya. Nah, ini saya kasih tahu juga nih ibu-ibu ini tuh besok juga ada kulnya sendiri Pak. Jadi nih. Kalau saya undang ke Bapak nanti saya nanti YouTube-nya aja, nonton YouTube-nya aja. Iya nggak apa-apa. Ya, nah ini berapa Pak Ming? Karena dia ada kul juga. 5 sampai jam 7 malam. Jam 7 malam. Kalau ada yang bisa ikut sore. Iya, sama tuh kan waktunya samaan. Maka saya pikir nih coming one saya juga pengen. Itu kan dia mantan artis lawas itu. Ini Ana Tairas. Ibu Ana, itu Pak, itu kenal saya sama Ibu Ana Tairas itu. Iya, dulu pernah pelayanan di Pak Bambang waktu itu sama-sama sama dia. Iya, saya kenal juga. Iya, kenal. Rumahnya kan di daerah sana. Iya. Jadi nanti pasar itu ya. Mingguan saya besok nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya sebetulnya pengen ikut yang setiap mingguan ada. Nanti kan ada YouTube-nya, nonton aja di YouTube. Nah, di situ saya jadi ada waktunya di YouTube lihatnya gitu. Iya. Oke, ya. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Tuhan berkati ya. Semuanya buat God bless. Semuanya God bless you ya. Ya, Ripka selalu ya. Berkati semuanya. Pemingguan Tuhan Yesus ya, berkati. makasih Bu Eliezer. Oke. Yuk sampai jumpa ya.